yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita memiliki kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu untuk menyempurnakan sisa umur yang Allah berikan dengan melaksanakan amal ibadah yang sebaik-baiknya, dengan thalabul ilmi, silaturahmi, memanfaatkan segala peluang kebaikan yang Allah berikan. Hadirin, pada pertemuan subuh kali ini tidak terasa kita sudah berada di hari Rabu terakhir bulan Syawal. Semoga segala amal ibadah yang terus kita usahakan, segala kebaikan yang sudah biasa kita kerjakan selama bulan Ramadan dan berkelanjutan, tercatat dalam tinta emas malaikat menjadi amalan mutaqabbalan, amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan tafsir surah An-Naba, masih pembahasan tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, dan semoga kita menjadi bagian terhadap apa yang Allah Ta'ala terangkan pada ayat-ayat yang akan kita bahas. Hadirin, dimulai dari ayat 31 surah An-Naba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atsroba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Itu pembahasan kita sampai ayat 35 mengenai kemenangan yang didapatkan oleh orang yang bertakwa berupa balasan kenikmatan di surga. Nah, sekarang kita memasuki ayat 36. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang
cukup banyak. Apa yang dimaksud sebagai balasan yang tadi dirinci jemaah dari mulai ayat 32 tentang kebun dan buah-buahannya, gadis-gadis remaja yang sebayanya, gelas-gelas yang penuh berisi minuman, dan tentang keadaan para penghuni surga seperti apa, yaitu mereka yang terjaga ucapan serta perbuatan. Di sana kita tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia, yang percuma, dan tidak pula mendengar perkataan yang penuh dusta. Maka itulah di antara kenikmatan hidup, Pak. Demikian pula yang bisa kita rasakan di dunia. Sok Bapak isi di dalam rumah pasangan kita, anak-anak kita yang merupakan amanah dari Allah, tidak pernah mengeluarkan perkataan yang sia-sia, tidak ada dusta di antara kita, saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Bapak belum masuk surga sudah mendapatkan surga di rumah tangga. Sebaliknya jemaah, tidak sedikit orang yang tidak merasa betah di rumah, tidak merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena penghuninya tidak bisa saling menjaga. Ucapannya saling menyakitkan, penuh dusta, tidak bisa dipercaya. Wah, Pak, neraka itu, Pak. Sesuatu yang benar-benar menyesakkan dada. Lebih luas lagi, Pak, lingkungan tempat tinggal Bapak. Punya tetangga yang saling menjaga, bisa saling menitipkan. Bapak punya jemuran di luar rumah, akhirnya kan usum hujan, Pak. Kalau santaya sasaha di bumi Bapak, kehariwang, tekedah ditiwara. Gaduh tatanggi teh Pak peduli, tos gerimis, tos cudum, kita terpokoyan di luar kene, di angkatan atau di kapinggirkeun Pak, di kateraskeun, wah tenang Pak, bisa saling menitipkan. Surti kan gondok atuh Pak, terus nyusuhan gitu ya, tos garing api rage dikatikeun sakedap, hujan banget berat, masuki ka bumi, aduh. Eta tanggi sakitu ngangkatan sami tegaduh emutan gitu Pak. Nah gitunya, itu urusan sederhana Pak. Tapi saat kita dibantu tanpa diminta karena kepedulian dia, wah itu Pak, kenikmatan jemaah. Itu ya, jadi keadaan di surga seperti apa penghuninya yang benar-benar terjaga ucapan dan perbuatan. Dan inilah diantara bentuk kenikmatan. Demikian pula keadaan kita di dunia. Termasuk jamaah duduknya kita di majelis ilmu ini, kebersamaan Bapak antara satu dengan yang lainnya, ketika saling menjaga ucapan dan perbuatan yang dilakukan senantiasa memberikan kebaikan, menyebarkan kemanfaatan, pasti betah Bapak, pasti betah. Dan paling utama kepada yang dekat rumah Pak. Bapak ada masjid di dekat rumah ya, dan qadarullah Pak, sesuai ibadahnya dengan kaifiat atau tata cara ibadah yang kita yakini kebenarannya, maka itu punya hak lebih didahulukan untuk kita datang ke masjid itu, sholat di dalamnya. Kalau misalnya Bapak ada masjid di dekat rumah, tidak ada masalah perbedaan terkait kaifiat ibadah Pak, sama lah, hanya satu dua yang beda, tidak jadi masalah. Tapi Bapak menyengaja sholat ke masjid yang lebih jauh, pertanyaannya ada apa? Kan gitu Pak, ada apa? Hati-hati, jangan sampai ada masalah yang belum terselesaikan, hingga saat berpapasan bertemu antara satu dengan yang lainnya saling menghindar, membuang muka. Tidak ada Pak.
ya bertegur sapa, saling mendoakan dengan ucapan salam. Hati-hati jangan. Ya, karena urusan kita dengan sesama manusia bila belum terselesaikan di dunia bakal panjang Pak permasalahan, bakal lanjut Pak di akhirat, dan di sana tidak berlaku dinar dirham, maka dibereskannya dengan pahala yang sekarang kita usahakan. Kalau peran kita yang melakukan kezoliman, pahala kita bisa habis Pak dipakai meresan. Kalau peran kita yang terzolimi masih mending Pak, hitung-hitung orang gaduh tabungan we. Ya. Nah seperti Pak, kita mau pulang lewat jalan ini lebih dekat, nguliling Pak, aya naon ngalangkungan bumi si eta alim gitu Pak. Ada masalah apa? Kan ini kaitan hati Pak. Melaan nguliling Pak jauh itu karena tidak mau melewati rumah yang di depan ada penghuninya. Orang cenah si eta tak ada masalah apa. Kalau dia ada sesuatu dengan kita baik-baik dan biasa-biasa saja tidak masalah. Jangan sampai sesuatu itu dimulai dari diri kita, jangan. Begitu. Ya. Dan kita dalam bersosialisasi Pak, ya, dengan siapapun tidak selamanya baik-baik saja. Pasti Pak ada kata yang tidak terjaga, ada sesuatu yang tidak mengenakan, dan itu wajar jamaah. Maka harus segera diselesaikan, harus islah kembali, berdamai, menjalin kembali hubungan baik dari sesuatu yang bisa jadi ada permasalahan di dalamnya. Itu Pak. Ini penjelasan tambahan mengenai seperti apa keadaan di dalam surga. La yasma'una fiha lagwaw wala kitabah. Allah menerangkan di sana mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Nah, itu keadaan di surga. Sekali lagi demikian pula di dunia kita mendapatkan kenikmatan dalam beraktivitas saat terjaga ucapan dan perbuatan dari segala yang sia-sia dan yang penuh dusta. Bapak misalnya merasa dibohongi oleh anak, bertanya kamu tadi dari mana, kita udah tahu Pak sebetulnya dari mana, dijawab dengan kebohongan Pak, dengan sandiwara, maka Bapak sudah pertanyaan, rangkul anak Bapak. Bisa jadi dia berbohong karena ada rasa takut. Pami jujur masieun Bapak ambek, kayak gitu Pak. Akhirnya berbohong Pak. Agar tidak menjadi kebiasaan, jangan memberikan pertanyaan berikutnya. Karena kebohongan pasti ditutup dengan kebohongan lagi Pak, terus itu beres-beres. Maka langsung peluk putra Bapak, jelaskan yang sebenarnya bahwa Bapak sudah mengetahui tadi anak Bapak pergi dari mana. Karena bisa jadi dia berbohong, tidak merasa nyaman dengan kejujuran, ada rasa takut, pilih di sesuatu Bapak. Ya. Nah, semua keadaan di dalam surga tadi sebagai balasan, tuh Pak. Balasan dari siapa? Mirabbika, dari Tuhanmu, dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pemberian yang cukup banyak. Balasan, jadi yang pertama sebagai balasan, jazaan. Kalau balasan berarti ada yang kita lakukan, kan gitu Pak. Bapak nih kirim pesan ke seseorang, ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab, yang perlu dijelaskan, dibalas oleh dia, kan balasan ya. Jadi yang pertama jazaan sebagai balasan, yang kedua atoan sebagai pemberian yang cukup banyak. Artinya Allah bukan sekedar membalas,
dari segala amal soleh yang kita lakukan, tapi Allah memberikan pula dengan yang cukup banyak dari apa yang pernah kita perjuangkan. Dan inilah sebaik-baik keadaan pula yang bisa kita amalkan. Karena di dalam Islam Pak, kita diajarkan bila mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain, kita harus membalas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Itu pengajarannya Pak. Ya Bapak dibantu oleh seseorang, balas dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Minimalnya Pak, tidak bisa membalas dengan harta yang lebih banyak, dengan benda yang lebih bernilai. Sederhananya kita balas dengan kebaikan melalui lisan dan perbuatan, melalui akhlak yang mulia, melalui apa saja yang bisa kita bantu. So, Bapak punya banyak tanaman amal soleh. Banyak orang di sekitar merasa terbantu oleh Bapak, termudahkan urusannya. Jangankan nanti meninggal dunia, Bapak sakit saja Pak, wah, tidak usah diminta, pasti banyak yang mendoakan Pak. Kamananya si Bapak anu tos sami tependak nuju teu damang, tos sami gonangku, ya Allah eta teh Pak langsung ngadaroakeun Pak. Begitu, tanpa diminta Pak, tanpa dipesan, berdoa dengan penuh keikhlasan, penuh harap kepada Allah Ta'ala, semoga Bapak lekas sehat lagi itu Pak. Atau didoakan dengan segala permohonan baik kepada Allah. Ya Allah menikah bantos ku Bapak eta, mugia berkah keluargana hartana, ya dalam sadayana saroleh murang kalina tuh Pak. Bisa jadi anak-anak Bapak soleh, usaha Bapak maju penuh berkah, doa dari mereka yang Bapak bantu, yang Bapak berikan kemudahan, tuh Pak. Itu, jadi kita sekali lagi diajarkan di dalam Islam untuk membalas segala kebaikan yang orang lain berikan dengan segala sesuatu yang lebih baik lagi. Kita lihat penjelasannya jamaah. Pertama dalam tafsir Al-Munir, yaitu jazahumullahu ta'ala ala imanihim wa sholihi a'malihim. Allah Ta'ala membalas mereka atas keimanan mereka. Satu Pak, karena kita punya keimanan, Allah membalas tuh Pak. Yang kedua, wasolihi a'malihim, dan kesolehan amal-amal mereka tuh Pak. Jadi kalau sebatas iman tapi tidak membuahkan amal soleh, maka percuma Pak. Berarti imannya sebatas pengakuan, sebatas identitas, non agama dirinya Islam, mungkin tuh Pak. Tapi berlanjut dari keimanan, wasoli a'malihim, dan kesolehan amal-amal mereka. Ketika iman kuat membuahkan ketaatan, amal soleh yang sebaik-baiknya. Bagaimana agar iman kuat, amal soleh meningkat? Bagaimana nih agar bisa demikian sampai kita mendapatkan balasan dari Allah? Jadi Pak, adanya balasan berarti bukti penerimaan iman dan amal soleh kita. Kan gitu Pak. Kalau tidak diterima sama Allah kan ya tidak mungkin dapat balasan. Bapak kirim pesan, nah nya teu dibales-bales. Oh, da checklist hiji we terus Pak. WA Bapak teh nah nya teu dibales-bales itu tos sadi hampir sadinten. Bapak ngirim ke enjing tos sungi deui teh. Da teu kakirim Pak daya kuotana gitu. Teu katarima ku itu teh. Ya bagaimana mau membalas?
Pesan Bapak saja kan tidak diterima oleh dia. Oh, pantesan jelek itu Pak. Atau terkirim oleh kita, di sananya HP-nya mati, kan tidak akan diterima juga. Demikian pula iman dan amal soleh, adanya balasan dari Allah berarti diterima amal soleh kita. Maka yang paling utama Pak, jangan mengharapkan balasan, dan Allah mah pasti Pak sebaik-baik yang memberikan balasan. Itu Pak. Sekali lagi Pak, yang kita harapkan jangan balasannya. Dan Allah mah pasti sebaik-baik membalas kebaikan kita. Justru yang harus kita usahakan, yang harus kita perhatikan bentuk penerimaannya. Itu ditampi itu ku Allah kan gitu Pak. Bapak kirim pesan dipastikan, oh atos checklist 2. Atos warna non Pak, upami terus dibaca teh. Warna biru, oh berarti terus dibaca, ya kan gitu Pak. Geningan can dibales wae, oh panginten menuju di jalan gitu Pak. Panginten menuju sibuk kan gitu. Berbagai bentuk prasangka baik harus kita jaga Pak. Meni sombong itu dijawab gitu. Nah gitu Pak kedah dijaga ya tadi Pak. Akhirnya teh penasaran telepon ku Bapak. Waktu dibuka teh ku putra anak buat HP dicoo segala dibuka tuh nya. Berarti kan anu dimaksud ku Bapak teh tenang. Aduh, ku abi mah tajan kabaca Pak Haji tadi murah kali. Namun HP cina dicoo segala dibuka dapat apa? Oh ternyata ini. Nah gitu Pak. Makanya pentingnya berbaik sangka demikian. Ya. Nah, jadi ini Pak, kita ulangi lagi. Imam Ubbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menerangkan, ini bagus sekali Pak. Jadi adanya balasan dan pemberian dari Allah, yaitu atas keimanan dan amal soleh. Nah, jadi yang harus kita upayakan penerimaannya dan balasannya pasti Allah sebaik-baik yang memberikan balasan. Nah, bagaimana agar amal soleh kita diterima? Nah, ini Pak yang harus digarisbawahi, harus mencakup 2 syarat Pak. Pertama terkait keikhlasannya, niatnya harus ikhlas gitu. Kalau niat Pak bahasa sederhananya menyengaja Pak. Bapak kadieu menyengaja atau napi ngalindur gitu. Napi non Pak paminu tibra barijeng nu mapah padahal nu jeupeureuh aya nu kitu Pak. Ya. Jika dia ngalindur atau menyengaja kan pasti menyengaja Bapak teh. Ya. Anu biasa sholat di masjid dekat rumah, bade di Al-Amin, margi bade teras pangaosan itu menyengaja. Pasti jalan teh pendak ka mana Pak Haji? Eta bade subuh di Al-Amin, margi sakantenan aya kajian beres subuh tuh menyengaja. Niat itu bahasa sederhananya menyengaja. Dan Nabi SAW menerangkan innamal a'malu binniyat. Sungguh hanyalah setiap amal pasti ada niatnya. Oh apa tuh kita melakukan demikian? Dan tempat niat itu di hati Pak. Bapak pulang dari sini nyandak handuk ka bumi teh. Bapak bade peureum deui atau bade sarapan? Bade naon ka nyandak handuk? Bade ka cai mandi gitu Pak. Tidak usah diucapkan saya mau ke kamar mandi lillahi ta'ala gitu terkedah. Da Bapak teh tos niatkeun di jalan abi bade langsung ibah sarapan langsung angkat Bapak teh gaduh janji tabuh dalapan niat Pak. Sampai rumah Bapak teh gua nyandak handuk ke kamar mandi sarapan siap-siap angkat dagaduh janji tabuh dalapan tuh Pak. Nah nanti kalau yang tidak berdasarkan niat mah disebutnya tidak menjadi suatu amal. Jadi Pak kalau tidak menyengaja tidak berdasarkan niat, bila kebaikan tidak dicatat jadi kebaikan. Demikian pula bila keburukan tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Kenapa? Tidak menyengaja di luar kesadaran.
Seperti bapak nunjuk tibra ngota, tuh gitu tak pakai pret ku bapak teh. Dosa tuh pak, ente da teu niat, itu di luar kesadaran ya taman. Itu tuh sampai pak beureuh-beureuh pak. Istri bapak teh da bapak ngota. Tuh kami mimpi nuju nepak kata teh bapak teh. Tanapi nuju musuh kalau gitu pak. Terjadi terus. Nah, dah teniat bapak tidak menyengaja. Ya. Anu ngalindur pak ngamparkeun sajadah. Jika anu salat itu. Padahal pada teniat salat. Ya. Bapak teh ningali putra bapak ini solehnya tara-tara tahajud dia ngamparkeun pas nonton tahajud tentu banyak nampak seperti kebaikan tapi dah teniat. Itu pak. Jika dongeng Kang Iding apa? Ayah orang kainon pak. Di Parahu teh. Iya pak, di sore dan nyebur. Ayah aki-aki ngajeleng pak. Nulungan. Pas balas tadi dipuji, sungguh kakek cenah berjiwa pahlawan. Dipuji gitu teh ambek pak. Cicing. Saat ngajorongkeun gitu dan teu niat nulungan. Ai pok teh ngadorong pak gitu. Jadi nyebur si aki teh jiga nulungan gitu. Dipuji teh kalau kaambek kitu nya. Tada teu niat nulungan. Anu ngajorongkeun ada pasti. Gitu contoh sederhananya seperti suatu kebaikan dan teu niat tengah hajat. Gitu ya. Nah, maka dipastikan niat dalam kita beramal soleh ikhlas. Ikhlas teh bersih, bersih, murni dan sesuatu yang murni itu bernilai. Ya, bapak beli madu asli, madu murni, pak. Wah pasti mahal, pak. Gitu ya. Sakieu teh aya ratusan enopanya sabotol teh nya. Nah, awis murni. Pame anu ngecal sabotol ge sabaraha? Ieu mah ada murah 20.000. Tah, ade hati-hati. Epok teh usina teh gula mungkul gitu. Tah gitu. Jadi sesuatu yang murni ya pasti bernilai. Bapak meser emas murni pak asli kan harganya juga pak pasti mahal gitu ya. Nah, jadi pertama syarat diterimanya amal soleh niatnya harus ikhlas. Bersih, murni hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kaifiat atau tata caranya jamaah harus sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya ikhlas hanya karena Allah, tapi salah pak pelaksanaannya tidak akan diterima. Atau pelaksanaannya benar pak sesuai kaifiatnya tapi niatnya ikhlas tidak akan diterima lagi. Nah cenah salat subuh 4 rakaat ieu da abi mah ikhlas niat karena Allah walaupun 4 rakaat pak tidak diterima. Aya nu leres 2 rakaat tapi niatnya pengen disebut pejuang subuh gitu pak, hoyong dipuji, hoyong disebut ahli masjid, teu diterima deui ku Allah gitu. Kan itu mah pasti pak tidak ada ya yang membenarkan sholat subuh 4 rakaat. Itu mah sesuatu yang disepakati ya. Nanti yang ada yang benar pak periwayatannya sahih bisa kita terima bisa kita amalkan. Ada yang lemah bermasalah. Contohnya pak yang terdekat dengan kita pak takbiran pak. Kan populer kumaha takbiran pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali kan takbir. Lanjutannya sami kan pak. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan itu yang populer pak. Nah justru itu mah bermasalah pak di periwayatannya. Nanti yang sahih, yang benar-benar bisa kita terima, bisa kita amalkan, takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah,
Itu. Nah, nanti dasar ilmu Pak. Bapak tolabul ilmi, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jadi penyelamat terhadap amal soleh kita. Walaupun kita sedikit Pak, misalnya takbirna 2 kali, tapi kita meyakini saya mah ibadah bukan ikut-ikutan kebanyakan orang. Saya mah ibadah berdasarkan dalil yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka Bapak walaupun seorang diri di majelis sholat Pak yang segitu banyak orang, Bapak we nyalirah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Nah, nanti dalam takbir Idul Adha pun demikian, ya. Jadi dalam periwayatannya diterangkan takbirnya 2 kali, Pak, Allahu Akbarnya. Ya, itu banyak periwayatannya. Nanti kalau yang 3 kali justru itu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Itu mah contoh Pak, perbedaan pendapat mengenai pengamalan dari setiap hadis gitu. Kan contohnya tadi sholat mah apanya subuh tak aya 4 rakaat. Kelompok manapun sadayana sepakat 2 rakaat. Itu mah lebih mudah. Nah gitu. Nanti terkait perbedaan ilmu kita dengan tolabul ilmi, ya menumbuhkan keyakinan terhadap amalan yang kita lakukan. Nah itu jamaah, ya, syarat diterimanya amal soleh adalah niatnya harus ikhlas, tata cara atau kaifiatnya harus benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Maka untuk ya kita amal soleh diterima Allah, syarat utamanya harus thalabul ilmi Pak. Tanpa dasar ilmu mustahil keikhlasan terjaga. Demikian pula tanpa dasar ilmu, kaifiat atau tata cara dipastikan hanya mengikuti kebanyakan orang tanpa tahu landasan ilmunya. Terus wa aqtahu dalika atau antafadulan minhu wa ihsanan. Kalau kapan waktu takbirannya kemarin sudah dibahas ya, hari Rabu lalu. Ngawitan iraha Pak, upami Idul Fitri. Ngawitan kita pergi ke musola, ke tempat sholat. Sampai di tempat sholat terus mengumandangkan takbiran hingga imam sholat, hingga sholat dimulai ya. Terus Allah memberi mereka demikian sebagai pemberian tafadulan yang lebih, wa ihsanan dan sebagai kemurahannya, kafian syamilan kasiran yang mencukupi, yang lengkap, syamil yang lengkap, kasiran yang melimpah, sesuai dengan apa yang Allah telah janjikan kepada mereka dengannya, berupa afati ajril hasanat, pelipat gandaan pahala kebaikan, wa takfiris sayiat dan penghapusan keburukan atau dosa. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan, satu bisa menjadi kifarat penghapus dosa atau kesalahan, yang kedua akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Seperti Bapak saum wajib di bulan Ramadan, saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, balasannya berlipat ganda. Apa balasannya Pak? Kasiyami dahri, seperti kita saum 1 tahun lama. Selanjutnya dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran diterangkan dalika isyaratan ila maqala. Hal itu adalah isyarat atau petunjuk terhadap apa yang telah Allah firmankan. Ini di surah An-Najm ayat 39. Wa allaisal insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
usahakannya. Jadi nanti yang kita dapat balasan di akhirat tergantung amal apa yang kita lakukan saat ini. Qala Mujahidun, dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan, Mujahid berkata, hisaban lima amilu, menghitung apa yang telah mereka lakukan. Maka hisab bimaknal addu ay biqadri ma wajaba lahu fi wa'di rabbi. Makna hisab, maka hisab bermakna menghitung, yaitu menurut kadar apa yang mesti baginya pada janji Allah. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi satu kebaikan 10 pahala. Jadi di asyri amsalih, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. So, eta teh minimalnya. Sok bapak kerja di mana, Pak? Dikasih gaji 10 kali. Kalau bapak di dunia kerja sebulan dibayar 5 juta, kening bonus Pak 10 kali lipat. Sok Pak kerja di mana? Tak dapat balasan sampai berkali-kali lipat. Ya upami ayah pasien perang abdi di mana eta perusahaan gitu. Ya, itu Allah mah sebaik-baik yang memberikan balasan. Jadi minimalnya satu kebaikan 10 kali lipat pahala. Dan Allah telah menjanjikan bagi satu kaum mendapat 700 lipat pahala kebaikan, terus berlipat ganda. Begoiri hisab sampai tidak terhingga. Dan sungguh Dia telah menjanjikan bagi satu kaum balasan yang tidak ada batas dan ukuran tanpa batas. Sebagaimana Allah berfirman ini di surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tuh Pak, unlimited bagi apa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, begitu pula sabar dalam menjalani kehidupan yang berat. Banyak segala musibah yang menimpa diri kita. Sabar, Pak, datelami di dunia mah, ya. Ayat berikutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Nah di sini jamaah ayat berikutnya Allah menerangkan siapa yang memberikan balasan dan pemberian yang cukup banyak, mampu itu membalasnya dan memberikan balasan itu. Jawabnya, Allah yang mencipta, yang memelihara semua yang ada di langit dan di bumi. Itu Pak. Bapak saja ada yang menjamin, sok Bapak angkat, kurang angkat ke ieu tempat, tenang, kendaraannya dijamin, gitu ya. Konsumsinya dijamin, dugi ka oleh-olehna dijamin, Bapak bade balanja naon. Gerak usaha emang gitu Pak. Usaha mah nu mayarkeun, Bapak teh awalna ragu. Ketika disebutkan orangnya, oh punya cenah. Da si Bapak ieu mah usahana di mana gitu kan. Kan kita teh tadina ragu, ketika dijawab yang memberikan siapa, kan hilang keraguan. Ini yang memberikan balasan siapa? Allah. Yang mencipta, yang memelihara semua yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Piraku Bapak ragu gitu, masa ragu terhadap balasan yang Allah janjikan? Allah mah tidak mungkin menyalahi janji. Kalau manusia yang menjanjikan Pak, jangan 100% percaya. Ya emang angkat ka dituna gitu, udah dijamin ku si Bapak fulan Pak. Mau Bapak yakin, wah ieu mah beunghar pisan. Kecenah Sabtu enjing ayo kurang angkat. Bapak percayanya jangan 100%. Kalau manusia yang menjanjikan, pilih pas nama banyak. Oh, geuninganna teu janten. Nah, gitu. Karena kita meyakini sehebat-hebat kita hanya merencanakan saja. Allah yang menetapkan segalanya. Itu
Yang 100% kita yakini kebenarannya hanyalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita 100% meyakini kebenaran janji orang lain, bakal kecewa. Kesananya muncul rasa benci. Ayo ngajanjikeun ngajak gelintas waktos nama gitunya kalau orang teh hewa berat. Tetapi kalau tidak meyakini 100%, kita sandarannya kepada Allah. Da terjantan lios da Allah da acan ngawidian. Kan gitu Pak. Dah da acan waktosna panginten. Nuju tetiasa ngaberangkatkeun panginten. Terus Pak, kita tidak akan berburuk sangka kepada orang itu, apalagi memunculkan kebencian. Terus Pak langsung keterangannya dalam tafsir Al-Marawi diterangkan, ai innahu subhanahu maliku lisyu'uniha, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menguasai keadaan-keadaannya tuh, yang mengatur urusan-urusannya. Seorang pun dari penghuni langit dan bumi tidak ada yang dapat berbicara dengan dia untuk memohon syafaat kecuali dengan izinnya. Nah nanti keadaan yang di akhirat apalah yang minhu khitobah, mereka tidak dapat berbicara dengan Allah saking ya Allah maha mulia dan maha tinggi kedudukannya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman, yaitu balasan ini bersumber dari yang maha pemurah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Halaman berikutnya apa? La yamlikuna minhu khitoba, mereka tidak dapat berbicara dengan dia, yaitu la yaqdiru ahadun, seorang pun tidak ada yang dapat berbicara dengan dia dalam menolak kesusahan atau mengangkat azab pada hari itu karena kemuliaan dan kebesarannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Di ayat kursi banyak Al-Baqarah ayat 255, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Di surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Tuh Pak, jangankan keadaan di akhirat Pak, persidangan di dunia saja Pak, ya izin yang mulia, begitu banyak izin yang mulia, itu kudu izin helah tidak boleh ngacapruk itu ngomongkan tidak bisa, langsung diketok palu, udah cina keluar dari ruang sidang, gitu katanya. Tuh tapi persidangan di dunia apalagi di akhirat. Terakhir Pak, satu ayat lagi Pak. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah, dan ia mengucapkan perkataan yang benar. Dalam tafsir Al-Marawi diterangkan, malaikat adalah makhluk yang digoibkan Allah dari kita, dan Allah tidak menjadikan kekuatan kepada kita untuk melihatnya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku melihat jin, melihat malaikat atau jin, jangan dipercaya Pak, dipastikan dusta kebenarannya. Gitu ya. Nabi saja ya kalau tanpa izin Allah tidak mengetahui segala perkara gaib. Kita mengetahui segala urusan gaib sumbernya harus dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Al-Quran menerangkan kondisi alam kubur bagaimana, kita menerima, meyakini, mengimani, gitu ya. Kalau sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa diterima, ya. Terus maka wajib atas kita untuk mengimaninya walaupun kita tidak melihatnya. Tuh Pak, Allah menerangkan keadaan malaikat kan teka gambar tidak terlihat, tapi wajib kita mengimani ketika yang menerangkannya Allah dalam Al-Quran.
Dan wajib atas kita membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa sifat-sifatnya tanpa membahas tentang hakikatnya. Waruh wa Jibril alaihissalam, yang dimaksud yauma yakumur ruh yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Ya, ro'yul aksarin menurut pendapat kebanyakan para ulama. Karena firman-Nya ini di surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Nazala bihir ruhul amin, dia dibawa turun oleh ruh al-amin, maksudnya Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jadi malaikat Jibril disebut juga ruhul amin, ya, adalah pemimpinnya para malaikat. Coba perhatikan. Jadi untuk menyampaikan wahyu kepada utusan Allah, malaikat yang dipilih pun malaikat yang paling hebat, pemimpin di antara para malaikat, menunjukkan betapa mulianya Al-Quran yang menyampaikannya saja malaikat yang paling mulia diberikan kepada manusia yang paling mulia. Dan bila kita mau mendapatkan kemuliaan, jawabnya dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Inna haula'il ladzina hum afdalul khalaiqi, sesungguhnya mereka ini adalah makhluk yang paling utama dan yang paling dekat dari Allah. Bila mereka tidak dapat minta syafaat kecuali dengan izinnya, maka bagaimana selain mereka dapat? Gitu. Dan yang diizinkan memberikan syafaat kelak di hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Hada yadullu ala sufuh, hal ini menunjukkan atas bersaf-saf, dan ini terjadi ketika disodorkan diperlihatkan amal dan hisaban. Terakhir penjelasan tambahan ada di surah Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, bersaf, berbaris-baris menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah, sampai ayat sabaraha? Sampai ayat 38. Berarti tersisa sabaraha ayat 4? 2 ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga jamaah semuanya sehat walafiat. Sekap jamaah lagi. Ya, alhamdulillah demikian Pak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.